One of the most famous unsolved murder mystery, salah satu misteri pembunuhan berantai yang paling terkenal di Inggris yang gak terpecahkan sampai sekarang. London 1888, ada pembunuhan sadis di kawasan kumuh di distrik Whitechapel. Seorang wanita ditusuk, digorok, dan dimutilasi dengan sadis. Nama pembunuhnya banyak. Kadang dia dikenal sebagai pembunuh Whitechapel, Leather Apron, dan julukannya yang paling terkenal itu Jack the Ripper. Pertama kali heboh karena desas-desus yang menyebar di bulan September dan Oktober 1888 karena ada beberapa kasus pembunuhan. Juga ada beberapa surat yang dikirimin sama seseorang yang ngaku sebagai pembunuh. Tapi ada juga dugaan kalau surat ini tuh cuma sekedar tipuan belaka, dibuat-buat dan kemungkinan ditulis sama jurnalis yang pengen nambah-nambahin doang buat rating, S3 marketing. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya ke PSK atau pekerja seks komersial yang tinggal di daerah kumuh. Karakteristik pembunuhannya tuh sadis. Dia menggorok leher mereka, abis itu memutilasi perut mereka. Ciri khasnya adalah organ-organ dalam tubuhnya korban hilang. Ini juga munculin dugaan kalau pelaku punya pengetahuan anatomi atau bedah. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal dan tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya kalau pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakuin sama Jack the Ripper. Luasnya liputan bikin Ripper famous, bahkan ketenarannya sampai ke taraf internasional. Widih. Meskipun serangkaian penyelidikan terhadap pembunuhan Whitechapel tahun 81 nggak terbukti berhubungan sama pembunuhan Ripper tahun 88, tapi tetap aja heboh kalau Ripper adalah pembunuh berantai. Dan karena misteri pembunuhan ini nggak pernah terungkap, legenda itu makin terkenal. Sampai ada penelitian sejarah asli dan cerita rakyat. Bahkan sampai ada istilah Ripperologi yang diciptain buat gambarin kajian analisis tentang kasus Ripper. Sampai saat ini ada lebih dari 100 teori tentang identitas Ripper dan misteri pembunuhan ini juga udah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris nerima gelombang imigran Irlandia yang lumayan banyak sampai mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar Inggris, termasuk East End, London. Pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Ketsaran Rusia juga berdatangan ke kawasan itu dari sejak 1882. Hal ini bikin kawasan Whitechapel di East End London jadi makin penuh sesak. Kepadatan penduduk ini bikin tingginya kasus pengangguran dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Perampokan, kekerasan, dan orang mabok di jalan tuh udah lumrah di Whitechapel. Dan kemiskinan bikin banyak perempuan akhirnya kerja di bidang prostitusi. Bulan Oktober 1888, Metropolitan Police Service London memperkirakan ada sekitar 1.200 wanita PSK dan 62 rumah bordil di Whitechapel. Gak cuma itu, permasalahan ekonomi ini bikin ketegangan sosial. Banyak aksi demonstrasi, contohnya kerusuhan massa tanggal 13 November 1887. Rasisme, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan kemiskinan bikin publik berasumsi bahwa Whitechapel itu sarang imoralitas utama di London. Well, persepsi ini makin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan kecil yang dikaitin sama Jack the Ripper. Dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel, terjadi serangkaian kasus pembunuhan di East End London antara tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891. 11 wanita meninggal, tapi sampai sekarang kasusnya masih belum bisa terpecahkan. Sebagian besar dari korban-korban pembunuhan ini, meskipun nggak semuanya berprofesi sebagai pelacur. Mereka adalah Emma Elizabeth Smith, Martha Tabram, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly, Rose Mylett, Alice Mackenzie, Frances Coles, dan seorang wanita yang namanya nggak dikenal.
Petugas kepolisian metropolitan, kepolisian City of London, juga organisasi swasta kayak Komite Kewaspadaan Whitechapel adalah pihak-pihak yang berperan dalam mencari identitas sang pembunuh ini. Meskipun penyelidikannya luas dan udah sempat nangkep beberapa tersangka, tapi motif dan identitas sang pembunuh tetap nggak terpecahkan. Ada berbagai opini tentang pembunuhan ini. Apakah saling berkaitan satu sama lainnya? Tapi 5 dari 11 korban yang dikenal sebagai 5 kanonis diyakini hasil karya Ripper. Karena ada garis luka miring di tenggorokan, mereka juga dimutilasi di perut dan daerah kelamin, organ dalamnya diambil, dan wajah mereka dimutilasi. Semuanya ini dipercaya sebagai modus operandi khas Jack the Ripper. Tapi 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel, yaitu Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram, nggak termasuk dalam 5 kanonis. Kanonis pertama. Mayat Nichols ditemuin sekitar jam 3.40 pagi hari, Jumat 31 Agustus 88 di Bucks Row, sekarangnya Dartford Street, Whitechapel. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek. Lukanya dalam dan bergerigi. Ada juga sayatan lain di perutnya yang diduga pakai pisau yang sama. Jadi kejadiannya tuh malam-malam. Nichols abis dari The Frying Pan Public House di Brick Lane, Spitalfields. Menurut saksi mata dan penelusuran, dia cabut dari sana tuh jam 3 subuh. Jam 1.20 sebelumnya, Nichols sempat balik ke tempat tinggalnya. 50 menit kemudian, penjaga lodging house tersebut datengin Nichols buat minta uang biaya penginapannya. Nichols bilang dia nggak punya duit dan dia pun diusir. Tapi dia santai aja sambil pakai topi bonnet warna hitam velvet barunya. Habis itu dia bilang ke petugas, "Aku akan segera dapetin uangnya. Lihat, bonnet bagus ini." Dari kalimat ini tersirat kalau dia berencana mencari uang dengan cara prostitusi. Nichols terakhir terlihat jam 2.30 subuh sama seorang saksi mata yang namanya Emily Holland pas Nichols lagi jalan sendirian di Osborne Street kurang lebih 1 jam sebelum kematiannya. Menurut Holland, Nichols kelihatan mabok sampai dia sempat merosot di tembok sebuah toko. Holland bujuk Nichols buat ikut sama dia ke lodging house miliknya di Charles Street, tapi Nichols nolak dan bilang, "Aku punya uang buat bayar penginapanku dan udah kugunakan." Ya udah, Holland pun ninggalin dia dan Nichols jalan sendirian ke Whitechapel Road. Jam 3.40 subuh, seorang kusir bernama Charles Allen Cross ngeliat terpal tergeletak di depan gerbang pintu masuk tempat kuda di jalan Bucks Row. Lokasinya berjarak 137 meter dari London Hospital. Nah, si Cross tuh mutusin buat ngeliat lebih deket terpal ini. Pas dibuka, ternyata ada tubuh wanita tergeletak dengan mata terbuka, kakinya lurus dan roknya naik di atas dengkul. Tangan kirinya menyentuh gerbang. Pada saat itu, ada orang yang mau lewat, mau kerja juga, namanya Robert Paul yang lagi ngeliatin si Cross. Cross manggil Paul, suruh dia lihat juga maksudnya. Cross pegang muka Nichols, dia bilang, "Masih hangat nih." Bahkan lebih hangat dari tangannya Cross. Cuma dugaan Cross kayaknya wanita ini tuh udah meninggal. Tapi Paul nggak yakin, dia bilang bisa aja wanita ini pingsan doang. Nah, kedua pria ini pun nurunin roknya buat nutupin tubuh bagian bawah si wanita dan mereka cari polisi. Mereka ketemu sama PC Jonas Mason di pojok Hanbury Street dan Baker's Row, terus Cross ceritain penemuan dia. Dia bilang, "She looks to me to be either dead or drunk, but for my part, I believe she's dead." Artinya, dia terlihat antara mabuk atau meninggal, tapi kalau menurut saya dia udah meninggal. Mason pun pergi ke lokasi. Sebelum Mason sampai ke TKP, PC John Neal menghampiri dari arah berlawanan dan menyinari badan Nicole pakai senter. Lampu senter ini menarik perhatian PC John Tain yang lagi lewat dan dia bilang kalau ada wanita yang lehernya tersayat dan dia bilang dia bakal pergi ke Dr. Llewellyn. Neal juga langsung ngecek lokasi buat nyari jejak darah atau jejak roda mobil, tapi nggak ada tanda-tanda mencurigakan. Thane balik sama Dr. Llewellyn jam 4 subuh. Dokter mengobservasi ada 2 luka pisau yang dalam di tenggorokan Nichols dan menyatakan kalau nyawanya udah nggak ada. Karena kondisi tubuhnya masih hangat, menurut dokter dia baru meninggal sekitar 30 menit. Berita pun tersebar di sekitar TKP. Semua orang yang kerja atau tinggal dekat sana mengaku nggak denger ataupun ngeliat kejadian aneh di malam itu. Polisi yang berjaga pas subuh juga mengaku nggak denger hal aneh sedikit pun.
Luka di badan Nicole dianalisa dan ditemuin memar di mukanya yang diakibatin entah tonjokan atau tekanan jempol sebelum lehernya disayat dari kiri ke kanan. Pada kelamin jenazah juga terdapat tusukan sebanyak 2 kali dan abdomennya dimutilasi. Dari hal ini menurut Dr. Llewellyn, pelaku sepertinya punya pengetahuan anatomi karena darah yang dihasilkan juga nggak banyak, cuma sekitar 2 gelas wine dan nggak ada organ yang hilang. Menurutnya pembunuhan ini terjadi sangat instan, sekitar 4-5 menit dan pelaku diperkirakan kidal karena arah sayatannya dari kiri ke kanan. Kanonis kedua. Annie Chapman, korban kanonis kedua. Dia meninggal di usia 47 tahun dan bikin kepanikan di East End London setelah kasus Nicole. Menurut saksi mata yang sempat ketemu sama wanita yang diduga Annie Chapman pada hari kematiannya, Chapman lagi kesulitan buat bayar uang tempat tinggalnya. Dia minum sebotol bir di dapur sama teman serumahnya yaitu Frederick Stevens sekitar jam 12.10 tengah malam. Dia juga sempat kasih informasi ke penginap lainnya kalau dia baru aja ngunjungin kakaknya di Vauxhall dan keluarganya kasih dia sejumlah uang. Stevens yang minum bareng dia di dapur ngeliat kalau Chapman sempat ngambil 1 box pil dari kantongnya, terus rusak, jadi Chapman bungkus pilnya di amplop. Sekitar jam 1.35 subuh, Chapman balik bawa kentang rebus sambil dimakan, terus dia pergi lagi ke arah Spitalfields Market buat nyari duit, buat bayar sewa penginapannya dengan cara prostitusi. Di malam itu, Mrs. Elizabeth Long ngaku ngeliat Chapman jam 5.30 pagi ngobrol sama seorang pria di belakang halaman jalan 29th Hanbury Street, Spitalfields. Pria ini digambarin sama Long umurnya sekitar 40 tahunan, lebih tinggi sedikit dari Chapman, rambutnya gelap dan berpenampilan kayak turis, agak lusuh dikit. Long juga bersaksi kalau dia dengar pria itu nanya ke Chapman, "Will you?" Dan dijawab Chapman, "Yes." Gak lama kemudian, Long dengar suara jam bunyi dan dia pun pergi. Kalau benar yang dia lihat ini Chapman, maka kemungkinan besar Elizabeth Long adalah orang terakhir yang ngelihat Chapman dan kemungkinan besar dia ngelihat si pembunuh juga. Di sekitar jam 5 subuh itu juga ada anak yang tinggal di 29th Hanbury Street, namanya John Richardson. Dia masuk ke halaman belakang buat ngecek gudang bawah tanah miliknya, udah terkunci atau belum. Salah satu penjual di 27th Hanbury Street yang namanya Albert Kadosh juga jam segitu masuk ke halaman belakang buat ke WC. Dia bilang ke polisi kalau dia dengar suara wanita berteriak, "No, no," sebelum dengar suara jatuh mengenai pagar. Pagar ini misahin halaman belakangnya 27 dan 29. Tapi Albert nggak peduliin suara ini, kayak sambil lalu aja gitu. Badan Chapman yang udah dimutilasi ditemuin sekitar jam 6 pagi sama penghuni di 29 Hanbury Street yang namanya John Davis. Tubuhnya tergeletak di lantai sekitar 15 cm dari pintu masuk halaman belakang. Davis langsung manggil 3 pria, yaitu James Green, James Kent, dan Henry Holland, dan ketiga pria itu nyari polisi. Davis pun ceritain penemuannya ke kantor polisi terdekat. Polisi ngamanin area dan datengin Dr. Phillips sekitar jam 6.30 pagi. Dr. Phillips seketika nemuin hal yang bersangkutan dengan pembunuhan Mary Ann Nichols yang terjadi lebih dulu, di mana cara pembunuhannya itu sama, yaitu adanya sayatan di tenggorokan dan mutilasi di bagian abdomen. Ukuran pisau yang digunakan juga kurang lebih sama di kedua kejadian ini. Kanonis ketiga dan keempat. Kasus kanonis yang ketiga ini lumayan menimbulkan pertanyaan karena antara kelima kanonis ini cuma kanonis ketiga yaitu Elizabeth Stride yang nggak punya luka mutilasi. Hal ini bikin pertanyaan, apakah dia sebenarnya korban dari Jack the Ripper atau bukan? Kenapa dia masuk ke dalam daftar kanonis ini? Karena pembunuhannya terjadi 1 jam sebelum korban kanonis keempat yaitu Catherine Eddowes dan jarak tempuhnya juga deketan, sangat dekat. Kedua pembunuhan ini sama-sama terdapat sayatan pada tenggorokan. Pembunuhan Stride terjadi sekitar jam 1 pagi. Tubuhnya ditemuin sama Louis Demeschutz, seorang pelayan yang kerja di International Working Men's Educational Club. Pas dia lagi mengendarai kudanya, tiba-tiba kudanya tuh kayak berjalan menghindari sesuatu di tengah jalan.
Karena penasaran, Louis turun dan ngecek, nyalain korek api, dan ternyata dia ngeliat seonggok tubuh manusia. Seketika dia langsung lari masuk ke klub buat ngecek apakah istrinya masih selamat. Husband goal. Pas dia lihat ternyata istrinya aman-aman aja. Dia langsung kasih tahu ke semua orang di sana dan pada bantuin cari pertolongan. Darah dari korban masih bercucuran dengan sayatan pisau di lehernya dan tangannya udah dingin. Walaupun tangannya dingin, bagian lainnya masih hangat. Ini nunjukin korban baru aja dibunuh gak lama sebelum ditemuin. Selang 1 jam, terjadi lagi pembunuhan terhadap korban Catherine Eddowes yang bikin kedua kasus ini dikenal dengan julukan Double Event. Julukan ini disebut dalam Saucy Jackie, postcard yang cukup tenar di dalam kasus Jack the Ripper yang akan kita bahas abis ini. Jam 1.44 pagi, Eddowes termutilasi. Bagian tubuh yang terlepas ditemuin tergeletak di belakang tubuhnya. Kepalanya ada di penutup lubang got jalanan menghadap ke pundak kiri. Semua warga sekitar, orang-orang yang lewat, juga polisi yang jaga di wilayah sekitar lokasi dibunuhnya Eddowes, nggak denger atau ngelihat hal aneh sedikit pun yang mencurigakan. Tapi sekitar jam 2.55 pagi ditemuin celemek milik Eddowes yang udah terkena darah di bawah tangga gedung di Goulston Street, Whitechapel sama Alfred Long. Selain dilumuri darah, ada juga bagian yang dilumuri tinja. Long yakin tadinya celemek itu tuh nggak ada di situ karena dia sempat lewat situ jam 2.20 pagi. Tepat di atas celemeknya ada tulisan di dinding yang ditulis pakai kapur berbunyi, "The Jews are the men that will not be blamed for nothing." Kita bahas Goulston Street Graffito sedikit ya. Coretan yang terletak di tembok dekat penemuan celemek itu dianggap sebagai salah satu bukti petunjuk tentang pelaku yang dikenal dengan Jack the Ripper ini. Dari pesan tersebut tersirat bahwa orang Jewish atau Yahudi pada umumnya yang bertanggung jawab dengan terjadinya beberapa pembunuhan ini. Walaupun nggak diketahui siapa sebenarnya yang nulis tulisan itu, kapan tulisan itu ada di sana, dan apakah ada hubungannya sama pembunuhan, pihak kepolisian ngambil tindakan, yaitu bikin salinan dan foto dari tulisan tersebut sebagai barang bukti dan buru-buru menghapus tulisan di tembok itu buat menghindari terjadinya kerusuhan dari anti-Yahudi. Kita masuk ke kanonis kelima. Mary Jane Kelly dipercaya sebagai final victim atau korban terakhir dari kejahatan yang dilakuin sama Jack the Ripper. Berbeda dengan keempat kasus sebelumnya yang berlokasi di ruangan terbuka dan terjadi di dalam hitungan menit, Mary Jane Kelly dibunuh di tempatnya yang dia sewa di 13 Miller's Court. Jadi si pembunuh tuh punya waktu yang cukup banyak buat ngelakuin tindakan mutilasi yang lebih jauh lagi. Dari hasil mutilasi yang dilakuin diperkirakan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Elizabeth Prater, penghuni yang tinggal di atas kamar Kelly, terbangun karena kucingnya yang naik ke lehernya. Dia dengar suara merintih menangis mengatakan, "Murder!" sekitar jam 3.30 pagi dan 4 pagi. Hal ini juga dibenarkan sama Sarah Lewis yang menghuni di kamar nomor 2. Hal ini gak bikin mereka worry karena teriakannya tuh cuma 1 kali dan udah lumrah, udah hal yang umum terjadi di wilayah East End. Gila ya, denger hal kayak gitu tuh lumrah loh saat itu. Louis bilang kalau dia tuh denger suara orang masuk dan keluar sepanjang malam dan gak bisa tidur. Pagi hari di tanggal 9 November 1888 bertepatan dengan perayaan annual Lord Mayor's Day, pemilik tempat John McCarthy ngirim asistennya yaitu Thomas Bowyer buat ngumpulin uang sewa penghuni. Saat itu Kelly udah telat bayar 6 minggu dengan hutang sebanyak 29 shillings. Sekitar jam 10.45, Bowyer ngetuk pintu kamar Kelly tapi nggak ada respon. Pintu dikunci dan dia ngintip di lubang kunci tapi nggak ngelihat ada orang di dalam. Bowyer pun ngintip lewat jendela yang ditutup sama tirai dan kemudian dia ngeliat jasad Kelly yang termutilasi di ranjang. Bowyer buru-buru manggil pihak berwajib dan investigasi mulai dilakukan. Jasad dipercaya udah meninggal sekitar 3-9 jam sebelum ditemuin. Surat-surat selama kasus terjadi. Selama pembunuhan Ripper, pihak kepolisian, surat kabar, dan yang lainnya udah nerima ratusan surat mengenai kasus tersebut. Beberapa di antaranya bermaksud baik dengan kasih nasihat buat nangkep si pembunuh. Tapi kebanyakan cuma surat kaleng. Ratusan surat diklaim ditulis sama sang pembunuh sendiri. 3 di antaranya yang paling terkenal adalah surat
Dear Boss, kartu pos Saucy Jackie, dan surat From Hell. Surat Dear Boss bertanggal 25 September diposkan pada 27 September 1888. Surat itu diterima sama Central News Agency dan diterusin ke Scotland Yard tanggal 29 September. Awalnya surat itu cuma dianggap sebagai lelucon, tapi pas Eddowes ditemuin terbunuh 3 hari kemudian dengan salah satu telinga yang terpotong seperti yang ditulis dalam surat tersebut, surat Dear Boss ini pun mulai mendapat perhatian. Kan tetapi, polisi nganggep kalau telinga Eddowes juga diambil sama si pembunuh secara kebetulan selama penyerangan, sama sekali nggak berhubungan dengan isi surat. Dan ancaman penulis surat buat ngirimin telinga korbannya ke polisi itu nggak pernah dilakuin. Julukan Jack the Ripper pertama kali digunakan dalam surat ini di inisial tanda tangannya dan jadi tenar di seluruh dunia setelah publikasi media. Kebanyakan surat-surat lainnya meniru gaya penulisan surat ini. Beberapa sumber mengklaim kalau surat lainnya yang bertanggal 17 September 1888 adalah surat pertama yang menggunakan nama Jack the Ripper. Tapi sebagian besar pakar percaya kalau ini adalah pernyataan palsu yang disertain ke dalam catatan polisi di abad ke-20. Saucy Jackie Postcard 1 Oktober 1888, sehari setelah pembunuhan kanonis ketiga dan keempat, terdapat surat yang diterima sama Central News Agency of London. Si pengirim surat ini ngaku kalau dirinya adalah Jack the Ripper. Karena banyak banget surat hoax yang diterima sama pihak kepolisian sampai wartawan, surat ini juga nggak diketahui keotentikannya. Tapi ada informasi yang menarik nih di sini. Di situ tertulis tentang 2 kejadian pembunuhan yang terjadi di dalam satu malam. Ada kutipan double event this time. Beberapa ahli mengatakan bahwa surat ini dikirim sebelum terjadinya pembunuhan sehingga ini kemungkinan besar asli. Karena kalau misalnya hoax, gak mungkin bisa pas banget terjadi di hari itu. Isi dari suratnya yaitu, I was not cutting dear old boss when I gave you the tip. You'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow, double event this time. Number 1 squealed a bit, couldn't finish straight off. Hadn't time to get ears off for police. Thanks for keeping last letter back till I got to work again. Jack the Ripper. Walaupun pada zaman itu dipercaya itu dari si pembunuh, tapi kepolisian mengumumkan secara resmi telah mengidentifikasi jurnalis yang membuat surat tersebut. Orang itu adalah Fred Best, di mana pada 1931 dia bilang kalau dia dan temennya di perusahaan nulis semua surat yang bertuliskan Jack the Ripper supaya bisnisnya terus jalan. Di tahun 2018, Forensic Linguistic Analysis nemuin bukti kuat kalau surat Saucy Jack ini ditulis sama orang yang sama dengan surat lainnya yang ditulis oleh Fred. Surat From Hell diterima sama George Lusk, kepala Whitechapel Vigilance Committee pada 16 Oktober 1888. Gaya penulisan dan tulisan tangannya nggak sama dengan surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jackie. Surat ini dikirimin dalam sebuah kotak kecil yang juga berisikan separuh ginjal yang diawetin dalam ethanol. Ini langsung dikaitin sama pembunuhan Eddowes yang ginjal bagian kirinya diambil si pembunuh. Penulis surat tersebut bilang kalau dia telah menggoreng dan memakan separuh ginjal yang hilang. Ada perdebatan tentang ini. Beberapa pakar berpendapat bahwa ginjal tersebut memang benar milik Eddowes, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa itu cuma orang caper yang lagi ngeprank. Ginjal itu diperiksa sama Dr. Thomas Openshaw dari London Hospital dan memang itu adalah ginjal bagian kiri manusia, tapi nggak diketahui apakah ginjal tersebut milik pria atau wanita. Openshaw kemudian juga nerima sebuah surat yang ditandatangani sama Jack the Ripper. Tersangka. Pembunuhan yang dilakuin pada akhir pekan atau hari libur dan lokasinya yang saling berdekatan nunjukin kalau Ripper menetap dan punya pekerjaan di sana. Pakar lainnya menduga kalau sang pembunuh adalah seorang pria kelas atas yang berpendidikan, mungkin seorang dokter atau bangsawan yang berkelana ke Whitechapel dari daerah yang lebih berkelas. Beberapa teori mengenai motif si pembunuh menghasilkan persepsi budaya yang beragam, seperti ketakutan terhadap profesi medis, ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan modern, atau eksploitasi orang miskin oleh orang kaya. Tersangka yang dicurigai meliputi hampir setiap orang yang terkait
kasus-kasus tersebut. Juga beberapa nama-nama terkenal yang bahkan gak pernah dipertimbangkan sebelumnya sama penyelidikan kepolisian. Karena semua orang yang hidup pada saat peristiwa itu sekarang ini udah meninggal, penulis modern bebas buat nuduh siapapun sebagai tersangka, tanpa perlu didukung oleh bukti-bukti sejarah. Tersangka yang disertakan dalam dokumen polisi kontemporer diantaranya adalah 3 orang yang disebutin dalam memorandum tahun 1894 sama Sir Melville Macnaghten, tapi bukti terhadap mereka tuh nggak cukup mendalam. Meskipun terdapat begitu banyak teori yang beragam mengenai identitas dan profesi Jack the Ripper, pemerintah tetap tidak menyepakati solusi tunggal dan jumlah tersangka mencapai lebih dari 100. Pembunuhnya itu udah menarik perhatian berbagai kalangan mengenai kondisi hidup yang buruk di East End. Opini publik terhadap kawasan Whitechapel yang kumuh, sesak, dan gak sehat merebak. Selama 2 dekade setelah pembunuhan, kawasan-kawasan kumuh dan buruk di East End dibersihin dan dimusnahkan. Tapi jalan-jalan dan beberapa bangunan yang terkait dengan legenda Jack the Ripper tetap dipertahankan dan dipromosikan sebagai atraksi wisata. Penginapan The Sun Bells di Commercial Street yang setidaknya pernah dikunjungi sama salah seorang korban dijadiin fokus utama pariwisata Ripper selama bertahun-tahun. Setelah pembunuhan, sosok Jack the Ripper dengan cepat jadi momok menakutkan bagi anak-anak. Dia sering digambarin sebagai sosok yang menyeramkan dan mengerikan. Pada tahun 1920 dan 30-an, Ripper digambarin dalam berbagai film sebagai seorang pria yang pakai baju sehari-hari dan secara diam-diam memangsa korban-korban yang gak mencurigainya. Atmosfer kejahatannya ditegasin lewat efek pencahayaan dan bayangan hitam. Pada tahun 1960-an, Ripper udah jadi simbol kepredatoran bangsawan dan ditampilkan sebagai sosok pria misterius yang pakai topi tinggi. Citra Ripper ini digabungin dan terinspirasi juga dari simbol-simbol kisah horor lainnya, misalnya jubah Dracula atau pemanen organ Victor Frankenstein, yang bentar lagi aku bikinin videonya. Alright, that's all about Jack the Ripper. Terpenuhi ya requestnya ya. Oh iya, as always, kalau misalnya kalian mau nonton video aku, kayaknya banyak yang nge-request video yang udah pernah aku buat sebelumnya. Kalian tinggal lihat aja di playlist, udah aku kategoriin tuh semua, dari legends, mitologi Yunani, Mesir, Nordik, history, segala macam tuh udah ada playlistnya. Jadi kalau mau gampang, cek playlist aku. Kalau misalnya ada salah, ada misinformasi, ada yang kurang, ada mispronunciation, ada request, ada yang mau ditambahin, boleh komen. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Tapi ada juga dokter mengobservasi ada 2 luka pisau di dalam tenggorokan Nichols. Dokter ngambil 1 box pil dari kantongnya, terus 29th Hanbury Street. Ini nunjukin korban baru aja dibunuh dan gak lama.